diri sendiri. Oke. Buat yang bertanya-tanya, saya ulang saja buat yang bertanya-tanya tentang mengapa saya membuat petisi online di change.org terkait desaan kepada Bapak Gubernur agar beliau mengusulkan penerapan PSBB ke pemerintah pusat, CQ Menteri Kesehatan. Itu ada beberapa dasarnya. Jadi kalau mau lebih jelas bisa dibaca di deskripsi petisi saya yang ada beberapa paragraf itu yang saya sampaikan, yang menjadi alasan mengapa kemudian saya membuat petisi online. Saya tahu membuat petisi online ini cukup berisiko sebetulnya, kan saya tahu betul itu berisiko, karena satu hal ini akan berhadapan dengan penguasa, mereka mempunyai konstruksi narasi sendiri. Saya juga berhadapan dengan psikologis rakyat, warga yang hari ini situasinya juga sedang tertekan secara psikologis gitu. Tapi saya mencoba, kita bersama-sama di tengah tekanan ini kita mencoba untuk waras. Nah, pertama, kenapa mendesak gubernur untuk mengusulkan PSBB? Nah, pertanyaan itu sebetulnya sederhana sekali. Ini adalah terkait dengan pertama kebijakan Bapak Presiden yang setelah menjalankan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dengan menetapkan darurat kesehatan masyarakat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Lalu Presiden memilih respon atas kedaruratan kesehatan masyarakat itu melalui tindakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, atas hal tersebut beliau sudah menerbitkan peraturan hukum, ya ini berupa peraturan pemerintah tentang PSBB. Itu ada namanya PP nomor 21 atau peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, pembatasan sosial berskala besar itu ada kriterianya, betul seperti yang dibilang oleh Pak Gubernur bahwa ada kriterianya, ada syaratnya. Syaratnya itu adalah salah satunya meningkatnya kasus dan atau kematian akibat dari wabah ini gitu. Kurang lebih begitulah. Pasalnya bisa dibaca itu di pasal 3. Pasal 3 itu bisa dibaca. Nah, dan kemudian mekanismenya untuk PSBB, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur bisa mengajukan kepada Menteri Kesehatan. Nanti Menteri Kesehatan menimbang berdasarkan masukan Ketua Gugus Pelaksana Tugas COVID-19 Nasional. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa gubernur ini di Bali ini gubernur punya kewenangan untuk itu. Nah, lalu apakah Bali sudah bisa untuk meminta PSBB? Nah, pada titik itu saya berbeda dengan gubernur. Gubernur Bali, Bapak Koster, pada konferensi persnya, tanggalnya saya lupa, tapi itu masih ada, beliau konferensi pers bersama Ketua Harian Gugus Pelaksana Tugas COVID-19, Bapak Sekda, Pak Dewa Indra, kemudian bersama Pak Coace, Wagub, Wakil Gubernur. Ketika ditanya soal PSBB, apakah Bali sudah bisa menerapkan pembatasan sosial berskala besar, beliau bilang belum, masih jauh katanya, masih jauh. Beliau bilang menjelaskan bahwa di Bali itu, kalau saya tidak salah tangkap, beliau bilang sekitar 81 ya, waktu posisi itu 86. Anggaplah 86, itu 80-an. Beliau bilang bahwa ada 80 sekian.
kasus positif di Bali. Lalu 51 orangnya sebagian besar itu karena imported case yang datang dari import gitu, import case yang datang dari orang-orang yang bepergian dari luar negeri. Kemudian ada 13 orang karena transmisi luar daerah. Nah, saya kurang paham transmisi luar daerah, tapi dapat saya maknai itu sebagai transmisi lintas wilayah, orang yang datang dari luar daerah. Dan kemudian transmisi lokalnya atau yang terjadi karena interaksi masyarakat lokalnya yang tidak kemana-mana itu adalah sisanya 2 atau 3 orang. Sehingga atas dasar itu beliau menyatakan bahwa PSBB belum perlu dilakukan di Bali. Dan beliau bilang bahwa di Bali ini kecil sebetulnya secara geografis dan gampang ditangani. Nah, pada titik itu saya berbeda pendapat. Saya berbeda pendapat dengan Pak Gubernur. Pertama, begini. Saya menggunakan data juga. Data yang saya gunakan per 13 April. Ini yang paling gampang. Kendati matematika saya kalah jauh dibanding yang lain-lain. Ada teman saya, Sweety, itu nonton dia. Saudara saya tuh jago tuh matematika. Kalau saya matematikanya relatif jeblok. Tapi kalau kita bicara data persentase sederhana bolehlah. Kita memakai data jumlah kasus positif COVID-19 per 13 April 2020, 3 hari yang lalu ya, sekarang 16 April. Nah, kalau kita menggunakan data per 13 April 2020, posisi Bali waktu itu, posisi Bali ya. Halo Pak Man Mardika, teman-teman Indra, imam-imam. Nah, kalau kita membaca posisi ini, Bali di per 13 April itu ada di posisi pasien positifnya jumlahnya 86. Kalau sekarang kan 3 hari yang lalu 86. Sekarang sudah 100 sekian ya, 115 atau 100 berapa. Nah, ada 86 orang pasien positif. Jumlah penduduk di Bali itu 3,8 juta. 3,8 sekian juta. 3.800.000 sekian gitu lah ya. Sehingga dengan menyandingkan jumlah pasien positif disandingkan dengan jumlah penduduk di Bali per data BPS 2010, maka ada 22 orang positif setiap 1 juta orang. Jadi setiap 1 juta orang, ya setiap per 1 juta penduduk itu ada 22 orang positif. Itu posisi Bali itu 13 April. Ini saya harus menggunakan data dulu. Ya, jadi ingat ya, per 13 April, 3 hari yang lalu, Bali ada orang pasien positifnya 86. Lalu kalau disandingkan dengan jumlah penduduk Bali 3,8 juta sekian per data BPS 2010, maka rata-rata per 1 juta penduduk ada 22 orang pasien positif. Atau persentasenya ada di 0,0022%. Nah, dengan posisi ini, Bali itu ada di urutan kelima nasional. Jadi walaupun jumlah pasien positifnya kecil, itu jumlah persentasenya besar dia. Karena dibandingkan dengan jumlah penduduknya, dia cukup besar. Posisi Bali itu mengalahkan Jawa Barat sama Jawa Timur. Jawa Barat itu jumlah pasien positifnya 540 orang. 540 orang loh ya. 540 orang. Itu per 13 April di Jawa Barat ada pasien positif 540 orang. Jauh banget sama Bali kan, Bali kecil. Bali posisinya 86 orang. Harusnya kan Bali dong di bawah Jawa Barat, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena jumlah penduduk Jawa Barat per 2010 data BPS, jumlah penduduk Jawa Barat itu adalah 43 juta sekian orang. Nah, kalau kemudian diprosentasekan, berarti prosentasenya adalah 0,0013%. Karena apa? Karena per 1 juta penduduknya itu berarti ada 13 orang positif. 13
kasus positif per 1 juta penduduk. Itu Jawa Barat yang angka pasien positifnya 540. Ini saya pelan-pelan nih. Kalau Bali walaupun 86, tapi karena jumlah penduduknya sedikit sekali, bayangkan tuh Jabar 43 juta, Jawa Barat ya, Bali cuma 3,8. Walaupun jumlah pasien positifnya 86, persentasenya jadi gede. Jadi 0,0022, sementara Jabar ada di 0,0013. Karena pembaginya dia gede. Demikian juga Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu ada pasien positifnya 440 orang per 13 April 2010. Tapi jumlah penduduknya itu 37,4 juta. Persentasenya ada di 0,0012 atau setiap 1 juta penduduk itu ada 12 orang pasien positif. Lebih besar Bali, walaupun pasien positifnya 86, dengan jumlah penduduk 3,8, dia ada di angka setiap 1 juta ada 22 orang positif. Di Jawa Timur itu setiap 1 juta penduduk ada 12 orang positif. Jadi tinggi Balinya. Nah, Bali itu nomor 5. Yang paling tinggi se-Indonesia itu adalah Jakarta. Jakarta itu jumlah dan epicentrum memang Jakarta kan, epicentrum COVID-19. DKI Jakarta itu, sekali lagi saya tegaskan bagi yang gabung, saya menggunakan data per 13 April 2020. DKI Jakarta, pasien positifnya per 13 April 2010 adalah 2.186. Jumlah penduduknya itu 9 juta, 9,6 juta. Jadi, persentase positifnya itu adalah 0,0228%. Alias ada 228 orang positif setiap 1 juta penduduknya. Gede dia paling tinggi. Nomor 2 itu adalah Banten. Persentasenya di 0,0027%. Jumlah pasien positifnya 285 orang per 13 April 2010. 285 orang. Jumlah penduduknya 10.600 sekian orang. 10,6 juta ya. Jadi persentasenya adalah ada nomor 2 itu malah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu 223, jumlah penduduknya 8 jutaan. Persentasenya ada di 0,0028%, artinya ada setiap 1 juta penduduk, per 1 juta penduduk ada 28 orang positif. Kalau Banten itu per 1 juta penduduk ada 27. Jadi nomor 2 itu Sulawesi Selatan, nomor 3 itu secara nasional adalah Banten. Nomor 4 itu Papua. Papua itu jumlah pasien positifnya 68. Jauh lebih kecil dia dari apa namanya? Dari Bali. Bali itu 86 pasien positif. Nah, Papua itu 68, tapi jumlah penduduknya lebih kecil dari Bali, lagi 1 juta. Jadi jumlah penduduk Papua itu per data BPS 2010 2,8 juta. Jadi rata-rata dia ada di per 1 juta penduduknya ada 24 orang positif. Kalau Bali nomor 5. Nah, nomor 5. Jumlah pasien positifnya lebih gede dari Papua, tapi jumlah penduduknya lebih gede Bali, makanya kemudian dia ada di 22%. Walaupun lebih gede pasien positifnya, dia ada di bawahnya Papua. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur itu lebih kecil dari Bali. Sumatera Utara lebih kecil dari Bali, DKI Jogja lebih kecil dari Bali. Jadi Bali itu sekarang posisinya per 13 April 2010 posisi Bali itu ada di nomor 5 nasional persentase pasien positif. Nah, kalau Pak Gubernur kemudian menyatakan bahwa berdasarkan jumlah yang 80-an orang pada waktu beliau konferensi pers, itu belum kategori memenuhi kriteria untuk penerapan PSBB di Bali sebagaimana pasal 3
peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, saya berbeda pendapat di situ. Saya berbeda pendapat di situ. Jadi Bali nomor 5 besar. Nah, kalau kemudian itu pertama ya. Jadi Bali malah di atas Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Barat aja kemudian dengan persentase 13% ya, 13 per 1 juta orang, 13 orang positif per 1 juta penduduknya, itu melakukan PSBB. Nah, terus persentasenya begitu. Saya nanti jawab ya, Agus pengacara ya. Saya sebenarnya nggak level jawab kamu. Saya nggak ada hide juga. Saya nggak ada hide pertanyaan kamu. Sorry aja, jangan kegeeran. Nah, kemudian dan juga tidak muter-muter. Memang saya mau jelaskan dulu supaya otak Anda bisa menangkap gitu. IQ-nya biar naik gitu. Nah, posisinya 5 besar. Jawa Barat itu ada di bawah Bali, mereka PSBB. Jadi kalau ngomongin pasal 3 PP nomor 21 tahun 2020, maka posisinya sebetulnya sudah memenuhi syarat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau alasan Pak Gubernur bahwa transmisinya, kalau Jakarta PSBB karena transmisi lokalnya besar. Kemudian di Bali itu dari 80 sekian yang beliau jelaskan, posisinya ada 51 import kasus ya. Kemudian ada 13 transmisi luar daerah. Kemudian ada sisanya, ada 3 atau 5, saya kurang harus buka videonya Gubernur lagi, itu transmisi lokal. Nah, berdasarkan itu beliau menyatakan PSBB masih jauh. PSBB katanya masih jauh karena transmisinya yang paling banyak justru yang import case katanya. Ada 51 import case. Kemudian ada 13 transmisi luar daerah. Itu yang menjadi dasar beliau bilang jauh untuk penerapan PSBB. Nah, kalau itu dijadikan dasar oleh Pak Gubernur, maka saya bilang pertama, kita berbeda pendapatnya kemudian di situ adalah 51 case karena yang terbesar katanya import case. Saya mau sampaikan, baca di PP 21 tahun 2020, ya, baca di PP 21 tahun 2020 tentang kriteria penerapan PSBB di pasal 3, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa ada kriteria jenis transmisi sebagai kriteria untuk penerapan PSBB. Tidak kita temukan jenisnya. Tapi ada peningkatan kasus. Ada peningkatan kasus dan atau ada peningkatan kematian. Ada peningkatan kasus dan ada peningkatan kematian. Nah, di Bali peningkatan kasusnya tinggi. Kalau sekarang aja sudah kemarin 90-an sekian, sekarang udah 100 sekian. Dia grafiknya naik. Tidak ada satupun yang bicara soal kriteria transmisi sebagai kriteria penerapan PSBB. Jadi 2 hal. Posisi kasus di Bali itu tinggi, dia nomor 5 nasional. Kemudian grafiknya semakin naik, sehingga berdasarkan itu kemudian menjadi tepat untuk Bali segera mengusulkan PSBB. Apalagi sekarang kalau kita cek gitu peningkatannya ada 115 ya positif dan transmisi lokalnya itu sudah naik sekitar 10-an lebih sudah transmisi lokal. Artinya nggak bisa lagi logika Pak Gubernur bilang bahwa
karena transmisi lokalnya sedikit, maka PSBB nggak bisa diusulkan. Transmisi lokalnya udah naik kok, gitu. Terus berikutnya, justru kenapa PSBB ini berlakukan? Jangan kemudian orang menunggu orang banyak mati dulu, gitu. Justru PSBB harus dilakukan dalam kerangka pencegahan, memastikan kemudian rakyatnya bisa untuk karantina, ya. Untuk memastikan masa inkubasi 14 hari virus ini, kemudian mereka dibatasi, dan kalau kita ngelihat karakteristiknya transmisi Bali itu adalah ini data Pak Gubernur saya pakai, transmisi Bali itu kan dari luar daerah ada 13 kemarin. Kalau transmisi Bali itu ada 13 luar daerah, maka itu kan juga menjadi indikasi bahwa ada lalu lintas wilayah yang menyebabkan terjadi transmisi luar daerah. Maka PSBB-nya sudah penting dilakukan. Bahkan kan sebetulnya untuk Bali, karena dia paling banyak luar daerah sekarang transmisinya, klaimnya gubernur adalah banyak luar daerah selain imported case, sebetulnya kan lebih cocoknya karantina wilayah. Tapi masalahnya kan nggak mungkin Pak Gubernur mengusulkan karantina wilayah sementara Pak Presiden, Pak Jokowi itu menetapkan PSBB. Jadi yang paling rasional itu adalah menerapkan PSBB. Nah, tapi bagaimana caranya supaya transmisi luar daerahnya itu bisa kehambat? Nah, caranya adalah melakukan pengetatan pintu masuk wilayah. Pengetatan pintu masuk wilayah. Kenapa pengetatan pintu masuk wilayah? Karena hanya itu yang bisa dilakukan lewat PSBB. Kalau mau mengunci pintu wilayah itu harus karantina wilayah. Sementara kebijakan nasional ini masih PSBB, bukan karantina wilayah yang dipilih oleh Bapak Presiden. Karena nggak mungkin kemudian saya mendesak gubernur untuk mengusulkan karantina wilayah. Tetapi yang diusulkan adalah penerapan PSBB. Lalu bagaimana caranya? Karena rakyat Bali ini kan berbeda ya dengan daerah lain. Di daerah Bali misalkan transportasi umumnya kan sedikit. Kan banyakan transportasi pribadi. Nggak ada kereta api, nggak ada komuter gitu, nggak ada bis yang banyak gitu. Anggaplah bis Bali Mandara aja juga sedikit. Jadi kan masyarakatnya nggak banyak menggunakan fasilitas-fasilitas transportasi publik misalkan. Sehingga terus mau batasi apa? Nah, kalau kita membaca situasinya bahwa ada transmisi luar daerah, maka lalu lintas orang, migrasinya orang yang kemudian harus diperketat. Tapi karena nggak mungkin menggunakan karantina wilayah, maka mari kita gunakan PSBB. Kita gunakan aja PSBB. Kita dorong Pak Gubernur menggunakan PSBB. Nah, syarat kemudian PSBB untuk Bali karena karakteristiknya dia berbeda dengan asumsi menggunakan data Pak Gubernur, imported case-nya 51, transmisi luarnya 13, kemudian sisanya adalah transmisi lokal. Dalam posisi kemarin ada 81 atau sampai 86 orang positif. Maka ada dua syarat kemudian. Pertama, sebelum PSBB, pastikan bahwa pemerintah provinsi mengkonsolidasi anggaran. Pastikan mengkonsolidasi anggaran. Ada 9 kabupaten provinsi kota. Ada 9 kabupaten kota yang bisa dikonsolidasi untuk bertemu dan kemudian memastikan ada refokus, kemudian ada realokasi anggaran. Untuk memastikan bahwa jika PSBB diterapkan di Bali, kebutuhan dasar penduduk yang paling prioritas, kebutuhan dasar warga yang paling prioritas, itu bisa di-cover oleh pemerintah. Gitu. Jadi, pemerintah provinsi yang harus kemudian bergerak untuk mengkonsolidasi ini. Nah, kalau itu dilakukan konsolidasi anggarannya, maka pastikan sekali lagi bahwa anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan warga selama PSBB diberlakukan. Jadi jangan memberlakukan PSBB tanpa ada kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya dasar. Karena justru itu yang terjadi sekarang. PSBB ini sudah berlaku di Bali, sudah jalan kan PSBB, warga disuruh karantina mandiri, warga disinfektan mandiri, berperilaku hidup bersih. Itu sudah berlaku kok, dibatasi. Itu kan berlaku.
Tetapi apa bedanya kemudian? Bedanya adalah PSBB ini menafikan kewajiban negara untuk membiayai warga. Jadi warga harus dibikin tenang juga, terutama warga yang kemampuannya rendah hari ini, kemampuan rendah secara ekonomi rendah, daya tahan ekonominya rendah, maka dia harus ditanggulangi. Jadi orang kemudian begitu disuruh untuk di rumah, untuk apa, itu kan menjadi lebih tenang karena tercover kebutuhannya minimal pada saat PSBB. Jadi tidak ada pengusulan PSBB tanpa ada konsolidasi anggaran untuk kebutuhan warga. Itu syaratnya. Kalau saya, itu syaratnya. Yang kedua adalah pastikan kemudian gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah Pemprov Jawa Timur dan Pemprov NTB. Kenapa? Kalau kemudian basicnya transmisi yang terjadi adalah transmisi luar daerah, artinya lalu lintas orang, maka perketat pintu wilayahnya. Tapi kan susah memperketat pintu wilayah kalau kemudian misalkan Jatim atau NTB tidak melakukan PSBB. Atau setidak-tidaknya kalau mereka tidak melakukan PSBB, gubernur melakukan komunikasi politik agar Pemprov Jatim dan Pemprov NTB mendukung PSBB Bali sehingga sama-sama mengetatkan pintu wilayahnya gitu. Mengurangi lalu lintas orang dulu. Ini nggak rasis loh ya, tapi ini adalah pembatasan mengurangi lalu lintas. Malah kalau memungkinkan karantina wilayah dikunci kan, tapi kan sekali lagi nggak memungkinkan karena presidennya tidak mau ngambil karantina wilayah. Ini PSBB. Jadi rule-nya saya mendorong Pak Gubernur ikuti rule dari pemerintah pusat gitu. Saya nggak nyuruh gubernur bertentangan dengan presiden. Ikuti rule-nya PSBB, tetapi kuncinya PSBB sebagaimana PP 21 tahun 2020 pasal 4 ya. Itu jelas bahwa pasal 4 ayat 3 itu jelas ada kewajiban melakukan PSBB apabila masuk ke pembatasan fasilitas publik, wajib untuk diperhatikan kebutuhan dasarnya. Saya rule dasar alasan saya di situ. Nah, sehingga kalau ini terpenuhi, kebutuhan dasarnya disiapkan oleh pemerintah, kemudian Pak Gubernur melakukan komunikasi politik sehingga dapat komitmen politik antar daerah ya secara regional, pintu masuk bisa diperketat, maka PSBB lalu diusulkan. Jika sudah diusulkan dan ini jalan, saya pikir kemudian relatif Bali masih bisa melakukan kontrol dalam terhadap situasi perkembangan COVID ini, penanggulangan COVID ini. Lagi-lagi saya harus sampaikan Bapak Gubernur, posisi Bali per 13 April kemarin sudah di 5 besar. Saya nggak tahu hari ini ada di berapa karena saya nggak membaca data lagi. Tapi per 13 April kemarin posisi Bali ada di 5 besar nasional persentase jumlah pasien positif. Demikian kira-kira penjelasan saya kenapa saya minta agar pemerintah menerapkan PSBB. Jadi kalau Jabar yang kecil jumlahnya persentase positif, kasus positifnya lebih kecil persentasenya dibanding Bali itu melakukan PSBB, ya jangan kemudian Bali nggak melakukan itu dong. Sebetulnya kan pertimbangannya mesti jelas.